Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, pertama kali dan kita selalu mengingat pribadi, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Dengan kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, maka insyaallah taala akan menambah nikmatnya dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa dan juga kita bersyukur kepada selain kepada Allah, kepada juga manusia yang telah andil dalam kajian pagi ini, ya. Karena sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala pelakunya. Ya, bagi tim sukses dari panitia Malang Mengaji, ya, kita ucapkan jazakumullah khairan, ya, khususon terutama pada Bapak Rozi yang membawa rokso di sini, ya, Ahlu Bait di sini sebagai takmir juga, dan juga pada Pak Munir sebagai driver dan Akh Raihan sebagai editor dan yang tidak kita sebutkan. Alhamdulillah. Kemudian yang perkara yang kedua, kita mengingatkan tentang keutamaan berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah, agar supaya kita mendapat apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, karena tidaklah suatu kaum masyarakat berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, illa kecuali, ya, yatluna kitabullah, jadi mereka senantiasa membaca, mentilawah kitabullah, termasuk juga di dalamnya sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari di antara mereka, mempelajari kitabullah sunnah di antara mereka. Apa yang insyaallah kita dapatkan tujuannya adalah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan kepada orang itu, kaum tersebut, sakinah, yaitu ketentraman, ketenangan hati, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat, ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan kita juga tidak sendiri di sini, melainkan juga ikut makhluk-makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikatnya, ikut senantiasa menaungi teman-teman yang mengaji di rumah-rumah Allah itu dengan sayap-sayapnya, dengan naungannya, dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan yang terakhir adalah yang paling puncaknya adalah kita
orang-orang, semoga kita termasuk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebagaimana tema yang sudah ditetapkan oleh panitia, ya, berkaitan dengan Islamic parenting, ya. Bagaimana mendidik anak atau pendidikan anak metode Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, pendidikan di dalam Islam itu biasa dinamakan tarbiyah, ya, tarbiyah al-islamiyah. Dalam Islam tarbiyah itu merupakan sebuah nilai, ya, yang menjadi dasar aktivitas sebuah proses transformasi perubahan yang menunjuk pada proses pendidikan dengan terminologi yang menyertai tarbiyah itu sendiri. Dalam Islam ada yang namanya taklim, ya, kemudian takdib dan tazkiyah, ya. Semuanya saling berhubung, ya, istilah-istilah itu sesuai dengan sudut tujuan, ya, dari istilah-istilah tersebut yang hubungannya dengan Islam, pendidikan Islam. Taklim sendiri, kata taklim sendiri titik tekannya adalah dalam penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, ya. Bagaimana mendidik anak dari sisi kognitif, ya, dari sisi menyampaikan ilmu pengetahuan yang benar, ya. Kemudian ada tanggung jawab, ya, penanaman kepada anak tanggung jawab dan amanah. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada takdib, ya. Takdib sendiri titik tekannya atau fokusnya pada penguasaan karakter dan moral spiritual bagi anak, ya. Hubungan dengan tarbiyah adalah bagaimana seorang anak itu mengenal Tuhannya, ya, mengenal Rabbnya sebagai, ya, kesatuan kehidupan yang mana dengan itu menghasilkan, tujuannya adalah menghasilkan manusia yang berpendidikan dan berkarakter. Kemudian ada istilah tazkiyah, ya. Tazkiyah merupakan proses penyucian jiwa, ya, agar seorang anak, agar siswa, ya, memiliki jiwa yang baik. Jadi tazkiyah itu fokus pada pembersihan, ya, at-takhliyah, pembersihan. Kemudian untuk mengisi itu ulama menyebut tarbiyah. Tarbiyah itu adalah untuk mengisinya. Jadi ada tazkiyah itu untuk mensucikan dari hal-hal yang negatif, kemudian mengisinya dengan tarbiyah, ya. Jadi tarbiyah itu titik fokusnya pada bimbingan, ya, pengasuhan anak, bimbingan dan pengasuhan anak supaya anak itu berdaya sesuai fitrahnya, sesuai potensi yang Allah berikan kepada anak itu, sehingga tumbuh kelengkapan dasarnya, ya, serta dapat berkembang secara sempurna. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi konsep tarbiyah di sini merupakan sebuah sistem, ya, proses mendidik manusia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia itu ke arah yang lebih baik, ya. Dari yang mana sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik, atau yang baik menjadi semakin baik, dan paripurna atau disebut dengan insan kamil, ya. Kemudian kita masih berkaitan dengan muqaddimah, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tarbiyah itu sendiri dalam Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sendiri menurut Abdurrahman An-Nahlawi rahimahullah, kata tarbiyah
yang mana diambil dari bahasa Arab yang dipetik dari kata kerja atau fiil roba yarbu, yang artinya adalah tumbuh, bertambah dan berkembang. Ya, itu secara bahasa ya. Kemudian kata robaya yarba. Robaya yarba juga memiliki makna yang semisal, yang mirip, yaitu tumbuh menjadi lebih besar, lebih dewasa. Kemudian ada juga kata robba yarubbu di dalam Al-Quran yang artinya memperbaiki, mengatur, mengurus dan mendidik, serta menguasai dan memimpin. Juga menjaga dan memelihara, itu terkandung kata robba yarubbu. Nah, dan di dalam Al-Quran jamaah sekalian itu turunannya atau derivasinya sangat banyak sekali ya. Terus disebut sebanyak 952 kali ya. Baik dalam bentuk isim fa'il robbani atau dalam bentuk kata dasar atau masdar ya, rabbun. Dan itu terulang sebanyak 947 kali kata rabbun, dan robba yarubbu itu 2 kali. Artinya apa jamaah sekalian? Pendidikan itu skopnya itu sangat luas sekali ya. Pendidikan itu merupakan pembahasan yang sangat luas sekali. Tentunya kita fokus di dalam pembahasan kita ini berkaitan dengan anak ya, pendidikan tentang anak, yang mana sebelum kita masuk ke materi juga ada beberapa referensi yang kita ambil, termasuk di antara kitab yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud ya. Parenting ala Ibnul Qayyim istilahnya seperti itu ya. Ya, dalam literatur itu kita dapati beliau itu punya konsep secara umum dulu ya. Pendidikan pranatal atau prenatal. Berarti sebelum kelahiran. Pra itu kan berarti sebelum. Ya. Dengan melalui fungsi sami', indera pendengaran, ya. Fungsi sami', kemudian basar, penglihatan, kemudian afidah, hati. Ya. 3 itu sebagai modal dasar dalam pendidikan prenatal. Pendidikan apa? Sebelum kelahiran. Ya. Masa ketika masih janin, ya, masih di perut uminya, ibunya. Sebagaimana dasar itu tersurat dalam firman Allah Ta'ala, surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu ya, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui, wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah menjadikan kamu as-sam'a, yaitu pendengaran. Itu pertama kali fungsi yang berfungsi ya, pertama kali organ yang berfungsi dalam janin adalah as-sama', yaitu pendengaran. Kemudian wal absar, penglihatan. Setelah fungsi pendengaran mulai absar, wal afidah, dan afidah ini hati yang terakhir. La'allakum tashkurun, supaya kalian apa? Bersyukur. Dari ayat di atas tersebut, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bisa dipahami bahwasanya sejak berbentuk janin dalam kandungan itu, bayi itu atau janin itu sudah memiliki fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, dan fungsi hati. Sehingga menurut beliau rahimahullah, pendidikan sudah bisa dimulai sejak bisa diterapkan sejak dalam janin. Semuanya itu adalah tujuannya apa? Supaya manusia bersyukur atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada janin itu, kepada manusia, berupa fungsi-fungsi indera ya. Baik pendengaran, penglihatan maupun hati, sebagai apa? Modal utama belajar, alat
ya, alat untuk belajar atau modal utama belajar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi prenatal, yaitu persiapan sebelum lahiran itu, menurut Ibnul Qayyim ada 4 fase. Ya, ada 4 fase. Yang pertama adalah menentukan jodoh. Ya. Yang kedua fase menikah. Yang ketiga masa kehamilan. Di masa kehamilan ini yang perlu diperhatikan adalah perkembangan janin dalam kandungan, ya. Baik secara fisik maupun psikis, ya, ibu dan anak yang dikandungnya. Kemudian yang keempat adalah masa kelahiran atau postnatal, masa setelah kelahiran. Kemudian kita juga mengambil referensi yang lain, tarbiyah anak metode Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dikarang oleh Syekh Jamal Abdurrahman Al-Misri hafizahullah. Ya, dari Mesir. Di mana beliau itu membagi pendidikan anak itu menjadi beberapa tahapan sesuai umur. Nah, ini akan kita fokuskan nanti ke situ, ya. Sesuai umur. Jadi ada 6 fase, ya, ada 6 atau 5. Yang pertama adalah pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian usia anak 4 sampai 10 tahun. Kemudian 10 sampai 14 tahun. Kemudian 15 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir adalah pendidikan anak pranikah. Kemudian juga ada pesan-pesan dari Luqman Al-Hakim terkait pendidikan anak, ya, sebagaimana tersurat dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 12 sampai 19. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya anak merupakan, ya, amanah atas orang tuanya, ya, yang Allah berikan kepada orang tuanya. Yang namanya amanah berarti kita wajib, seorang orang tua itu wajib untuk menjaga amanah dari Allah itu. Mauhibah minallah, ya. Kemudian perkara berikutnya, anak merupakan refleksi dan representasi orang tua. Nah, sehingga berikutnya mendidik anak tentunya perlu pengorbanan, ya, waktu, ya, tenaga, biaya, yang semuanya itu jamaah sekalian butuh proses ketelatenan, ya, kesabaran dalam menanam benih, ya, ibarat menanam benih kebaikan sedini mungkin, ya. Jadi menanam kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Sebaliknya, kalau seseorang menanam kejelekan, maka akan dituai wal'iyadzubillah juga kejelekan. Dan juga di sini beliau menjelaskan dalam mukadimahnya perlu adanya figur orang tua, perlu adanya figur orang tua yang sholih, ya. Bagaimana orang tua berusaha untuk menjauhkan anak-anak dari lingkungan yang jelek, ya, dari pertemanan yang buruk. Nah, kemudian juga beliau menyebutkan adanya rasa malu yang dialami anak-anak ketika sudah mulai beranjak, ya, berdewasa, ya. Maka itu adalah tanda anak itu mulai berpikir, ya. Rasa malu itu tanda anak mulai berpikir. Maka di situ seorang bapak, seorang ibu harus kesempatan, ya, mendidik anak tersebut dan mengarahkan anak tersebut. Jadi malunya itu diarahkan dan dididik. Kemudian juga
kewajiban orang tua untuk mencarikan pendidikan atau sekolah bagi anak yang terbaik, ya, yang terbaik bagi anak. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan tampak akhlak yang baik. Ketika anak menampakkan akhlak yang baik, maka orang tua jangan pelit untuk menghargai, ya, menghargai anak itu, baik dalam bentuk ucapan, ya, masya Allah, tabarakallah, atau semacam itu, ya. Kemudian juga maupun dalam bentuk perbuatan, ya, seperti memberikan hadiah, memberikan jajan umpamanya, ya, atas prestasi akhlaknya yang baik, nampak dari akhlak yang baik, jujur, ya. Anak mau jujur, ya, maka kita harus mudah-mudah menghargai anak, ya. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan di mukadimahnya, ketika anak itu menampakkan kebiasaan sebaliknya, berlawanan dari kebiasaan baiknya, maka harus menegurnya, tapi tanpa diketahui orang lain, ya. Dan jangan sampai negurnya itu mempermalukan di depan umum, maka ini akan tentu saja memberikan dampak psikis yang kurang baik. Dan juga beliau juga berpesan untuk jangan selalu membentak anak, memarahi, dan ujung-ujungnya mencela. Nah, ini yang paling parah di sini adalah mencela anak, yang mana hal itu akan membuatnya terbiasa. Walhasil jamaah sekalian, nasihat itu tidak lagi berpengaruh bagi anak, di hati anak itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seorang bapak, seorang bapak juga perlu menjaga kewibawaan di depan anak, ya. Namanya seorang bapak itu adalah qawwam, pemimpin. Yang namanya pemimpin perlu kewibawaan, menjaga kewibawaan di depan anaknya. Dan ibunya atau istrinya juga mengarahkan anak agar hormat kepada kepala keluarga itu, ya, diposisikan sebagai kepala keluarga, meskipun terkadang kedudukan istri lebih tinggi, ya, daripada suami, ya, lebih banyak dari sisi ilmunya, bahkan dari titelnya, bahkan dari hartanya, tapi tetap namanya seorang bapak itu harus diposisikan di atas, ya, seperti itu. Nanti akan, ya, dari sini kita bisa mengambil sedikit hikmah bahwasanya mendidik anak itu sebenarnya mendidik orang tua, ya. Ya, mendidik kita, saya juga sama-sama berbagi pengalaman. Kemudian selanjutnya beliau di sini di mukadimahnya memberikan arahan supaya membiasakan anak itu bersikap rendah hati di depan teman-temannya, ya. Bagaimana itu? Ya, mencegahnya dari membanggakan sesuatu yang dimiliki, baik dimilikinya maupun yang dimiliki orang tuanya di depan teman-temannya. Ya, ini kan sering, ya. Kalau ada mainan baru, ya pamer atau gitu semacam itu. Atau orang tua punya sesuatu yang baru, dia memamerkan di depan teman-temannya. Maka ini harusnya jangan membiasakan anak seperti itu. Dibiasakan rendah hati, ya, humble. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya beliau mengajar, menasihati kita untuk agar anak itu memiliki konsep pengertian, memiliki konsep tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yadul uliya khairun min yadi as-sufla. Sadarkan anak itu bahwa kemuliaan terletak pada sikap memberi, ya, giving, ya, bukan meminta. Ya. Karena apa? Meminta itu at-tasawwul itu madhmum, sering meminta, ya. Pada dasarnya meminta itu kan kondisinya di bawah, artinya itu rendah, ya. Beda dengan orang yang memberi itu lebih mulia. Diibaratkan, ya, seperti, mohon maaf, ya,
Beliau menjelaskan hewan anjing itu selalu menjulurkan lidahnya menunggu makanan yang dilempar kepadanya. Ya, itu cuma ibarat yang beliau pakai di sini. Kemudian juga hal-hal yang bersifat akhlak, masih bersifat akhlak muamalah sehari-hari adalah jangan meludah atau membuang ingus atau membuang sesuatu sampah sembarangan. Nah, ini juga kita membiasakan anak, ya. Termasuk juga menguap anak tanpa menutup, ya. Termasuk ketika berbicara kepada orang lain jangan membelakangi atau menolehkan seperti ini, ya. Adab-adab seperti itu juga sedikit dari surat Luqman, ya. Di situ juga bagaimana anak itu dididik untuk berbicara dengan intonasi yang sesuai, tidak mengangkat suara, kan gitu kan. Nanti akan kita bahas di situ ayatnya di akhir. Kemudian bagaimana cara berjalan, wala tamshi fil ardi maraha, berjalan dengan sombong. Seperti berjalan dengan sombong itu ya seperti diantaranya kalau naik kendaraan itu ugal-ugalan, itu termasuk marohan di dalam ayat itu. Atau cara berjalan yang baik yang tidak menyiratkan kesombongan. Jadi dari jalan saja sudah diatur oleh syariat. Sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, putranya. Kemudian beliau juga memberitahukan bahwasanya anak itu harus taat orang tua, ya, taat gurunya dan hormat kepada yang lebih tua. Kemudian saat usia tamyiz, ketika anak sudah mulai bisa membedakan antara baik dan benar secara umum, maka disitulah masuk nasihat orang tua kepada anak itu untuk menjaga sholatnya. Ya, sebagaimana nasihat Luqman, ya, menjaga sholat atau iqamatis sholah termasuk di dalamnya rukun-rukunnya, ya, syarat-syarat sholatnya dan hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya. Termasuk muqaddimah sholat adalah apa? Wudu. Bagaimana seorang orang tua itu memperhatikan wudu dari anaknya, apakah sudah benar wudunya dan seperti itu. Hal-hal yang detail seperti itu harus sudah diajarkan, dicontohkan saat anak usia tamyiz. Nah, kemudian juga saat usia itu melatih anak itu untuk berpuasa, wajib puasa Ramadan, ya. Mengapa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Karena memang sudah fitrah anak yang sudah mumayyiz itu Allah sudah ciptakan untuknya siap menerima konsekuensi, ya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap maulud yang dilahirkan itu adalah setiap anak itu dilahirkan alal fitrah, sesuai fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi, maka ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Nasrani atau Majusi. Artinya di sini peran orang tua sangat penting sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya orang tua itu ada momen-momen kebingungan, ya. Melihat pendidikan anaknya antara harapan dan realita tidak sesuai. Nah, di situ. Kemudian bagaimana cara mendidik anak sejak dini sesuai tahapan, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam panutan kita mendidik anak. Ternyata semuanya sudah dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam sebagai qudwah hasanah, ya, sebagai pemberi panutan, contoh kepada kita, kepada umatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
pembahasan mulai kita masuk, yang pertama adalah wajibnya orang tua menjaga anaknya dari neraka. Nah, ini poin yang paling penting. Pertama adalah hukum tentang wajibnya orang tua menjaga anaknya dari neraka. Sebagaimana surat Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Berkata Ali radhiyallahu taala anhu dalam menafsirkan ini sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, mengatakan addibuhum wa allimuhum. Jadi di sini ada perintah untuk mentakdib. Apa tadi? Mentakdib, ya kan? Bagian daripada tarbiyah kan, takdib tadi. Yang kita sudah angkat di istilah yang pertama tadi. Wa allimuhum, dan taklimlah, berikanlah pembelajaran. Jadi secara adab yaitu karakter, dan secara taklim apa? Ilmu pengetahuan. Jadi karakternya ada, ilmunya ada, mencakup di situ. Kemudian juga Ibnu Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan juga secara umum, di mana di sini ada panggilan terhadap orang-orang yang beriman, ujian bagi orang-orang yang beriman, kewajiban mereka melazimkan iman itu, melazimkan kepada orang yang beriman, khususnya orang tua, untuk melaksanakan kelaziman-kelaziman dan syarat-syarat iman itu. Ya. Kemudian apa itu? Wiqayatul anfus bi ilzamiha amrillah, yaitu menjaga jiwa-jiwa dan dengan berilzam, dengan menjalankan perintah Allah, ya, menjalankan perintahnya, kemudian juga menjauhi larangannya, dan bertaubat atas segala apa yang kesalahan yang dilakukan. Dan di situ menariknya adalah kata al-ahlu, ya. Al-ahlu di situ qu anfusakum wa ahlikum, ya. Ahlun di situ adalah al-aulad, yaitu anak-anak. Ya, sama juga ada kewajiban mentakdib dan mentaklimnya, ya. Memaksa mereka untuk menjalankan perintah Allah. Iya. Kemudian juga ahlun masuk di dalamnya itu di bawah wilayah seseorang, ya, di bawah wilayah tanggungan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada ahlun, ada usrah, ya. Kalau usrah itu adalah hubungan nasab, ya. Kalau ahlun itu lebih umum, siapapun yang berada di bawah naungannya seseorang itu namanya ahlun, ya. Termasuk istri, ya. Kemudian anak, kemudian selain anak, kalau dia punya pembantu, ya, atau punya saudari yang lain yang membutuhkan dan dia mampu untuk mengayomi, maka ini termasuk di dalam perintah Allah di sini, ahlun, ya, dipakai kata ahl. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian masuk yang berikutnya, kita mulai bab pertama, yaitu pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Apa yang harus kita lakukan ketika mungkin ini sebelum bikin, sebelum buat, ya, sebelum membuat, atau masih dalam kandungan sampai 3 tahun, yaitu doa. Nah, ini yang pertama kali dasar dari parenting. Parenting itu kan hanya sekedar wasilah, ya, tapi utamanya parenting itu intinya adalah apa? Doa. Segala sebelum parenting itu doa. Ya, kenapa? Karena jamaah sekalian perlu kita pahamkan bahwasanya kesalihan, ya, termasuk akhlak yang baik, ketakwaan, ya, punya karakter yang bagus, ya,
punya spiritual yang bagus, punya kecerdasan yang bagus, kognitif yang bagus, sulukiyah yang bagus, karakter dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah anugerah dan taufik dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya itu milik Allah dan Allah yang memberikan, bukan kita. Kita hanya sebagai wasilah. Orang tua hanya sebagai apa? Wasilah. Jadi bukan karena kita. Semuanya adalah taufik dari Allah semata. Maka doa ini penting sekali. Ya, kita untuk membiasakan, ya kita untuk membiasakan doa itu, maka kita harus menjelaskan pentingnya berdoa. Mengapa? Dikatakan doa itu adalah obat. Ya, menurut Ibnu Qayyim dikatakan doa adalah obat. Dan doa merupakan senjata seorang mukmin. Ya. Dan musuhnya musibah. Jadi semakin doa itu kuat, maka musibah itu akan terkalahkan dengan doa yang kuat. Kalau doanya itu lemah, maka musibah akan mengalahkannya. Jadi semakin kita doanya kenceng, kuat, makbul, maka itu akan mengalahkan musibah yang ada biidznillah ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Allah sendiri yang bilang, ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga ayat 186 Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Iya. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Jadi aku mengabulkan dakwah, yaitu permohonan ad-da'i, orang yang berdoa. Idza da'an. Apabila dia memohon, apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu istijab kepada Allah, memenuhi apa? Perintah Allah. Jadi syaratnya untuk agar salah satu di antara sebab terkabulnya doa adalah harus memenuhi perintah Allah sendiri. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah sesuatu, maka kita harus memberikan sesuatu dulu, ya. Kita harus give dulu. Kita harus istilahnya apa ya? Memberikan dahulu sebelum kita menerima, kan gitu. Kita harus mengorbankan sesuatu. Kita harus membuktikan sesuatu kepada Allah supaya Allah itu mendengar doa kita. Yaitu dengan memenuhi segala perintah, termasuk bertauhid, ya, beriman, ya, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangan dengan syariat yang telah ditentukan. Kemudian syarat yang kedua apa? Wal yu'minu bi. Jadi syarat iman itu sangat penting sekali dalam doa, ya. Hendaklah iman dan menjalankan perintah-perintah Allah tadi. La'allakum yarsyudun, supaya mereka selalu mendapat ar-rasyad, petunjuk. Ya, jadi kalau kita ingin selalu mendapatkan petunjuk, maka kita harus give dulu, ya, memberikan dulu apa yang kita bisa berikan kepada Allah. Berupa apa? Tawasulnya. Ya, kita bertawasul ini kepada Allah. Berupa apa? Amal solih. Ya, doa ini yang termasuk di sini adalah doa. Doa adalah termasuk tawasul yang paling ampuh. Dengan amal solih juga, ya, termasuk berdoa dengan menggunakan asma dan sifat Allah, ya, nama-nama dan sifat Allah yang sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala, diriwayatkan oleh Imam Hakim, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa merupakan senjata seorang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu senjatanya adalah doa, salah satunya. Wa imaduddin, dan doa termasuk apa? Tiang daripada agama ini dan cahaya langit dan bumi. Kemudian dari Thauban, dari radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la yaruddul qadar illa doa. Tidaklah takdir itu tertolak ya. Tidak ada yang bisa menolak takdir, maksudnya seperti itu, illa doa, kecuali doa. Jadi takdir yang Allah takdirkan kepada manusia ada bermacam-macam. Barangkali dia Allah takdirkan di sebelah sini, tapi karena doa yang dipanjatkan hambanya tidak jadi. Ya, Allah takdirkan di takdir yang di jalan yang lain. Jadi doa itu bisa merubah takdir ke takdir yang lain, ke takdir Allah yang lain. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah dikatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi bedanya Allah, zat yang maha memberi, ya, Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, yang perbendaharanya tidak akan pernah habis, ya, dengan bedanya dengan makhluk. Ya, ketika kita minta dengan makhluk sekali dua kali ya enggak masalah. Tapi kalau sudah sering meminta maka itu akan menjadi masalah, ya. Beda dengan Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diminta maka Allah marah. Artinya apa? Berarti hamba itu tidak membutuhkan Sang Khaliq. Ya, itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian juga Imam Hakim dari sahabat Anas dari Nabi SAW dikatakan, la ta'jizu fid du'a, jangan kalian lemah, ya, merasa lemah dalam berdoa. Fa innahu la yahlaku ma'ad du'a ahad, karena seseorang tidak akan pernah dihancurkan, dibinasakan bersamaan dengan doa. Hadis ini lemah tapi memiliki makna yang sahih. Kemudian juga perkara penting dalam doa adalah sebagaimana Al-Imam Al-Auza'i dari Zuhri, dari Urwah dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah cinta, Allah itu suka orang-orang yang terus-menerus berdoa. Terus-menerus itu berarti apa? Ya tidak cuma sekali dua kali, tapi terus-menerus dalam berdoa. Kemudian perkara doa yang perlu kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang banyak manusia, sebagian orang itu salah paham, ya. Yang mana sebagian manusia itu tidak sabar, ya. Doa itu jamaah sekalian butuh kesabaran. Jangan tergesa-gesa mengharap terkabulnya doa. Jadi doa itu jamaah sekalian perlu proses, ya. Karena sunatullah di dalam bumi ini, di dalam di alam semesta ini yang terjadi, semua itu butuh proses. Seperti kita yang suka botani, menanam, kan kalau kita menanam sesuatu kan nggak langsung bisa berbuah, kan harus disiram, harus dijaga, terus nunggu sambil yakin, ya, sambil yakin kan akan tumbuh. Nah, ketika sudah tumbuh, ditunggu sampai berbuah. Nah, sampai berbuah itu kan butuh proses, ya. Sebagaimana dari nutfah masuk itu proses anak, ya, di dalam janin kan butuh proses berapa itu? 9 bulan, ya, normal. Kalau kurang dari 9 bulan apa yang terjadi jamaah sekalian? Ya tidak normal, pasti ada sesuatu yang harus dibenahi, ya. Maka intinya jamaah sekalian, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dari hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi, senantiasa akan diijabahi, doa itu akan diijabahi oleh hambanya, malam yada bi'ithmin au qati'ati rahim, selama doa itu tidak mengandung di dalamnya dosa atau sesuatu yang bisa memutus silaturahim.
Kemudian malam yastakjil, selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Nah ini masalahnya, nggak sabaran. Sudah doa tapi nggak kunjung tiba-tiba, nggak kunjung tiba. Ya, jadi teringat ya doanya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ketika menunggu ingin punya anak kan, ya berapa lama nunggunya itu sampai kan sudah tua, washta'ala ra'su syaibah, sudah memutih ini, ya. Wa mraati aqir, ya, istrinya mandul lagi. Tapi beliau alaihissalam tetap yakin pada Allah, husnudzon. Nah ini kata kunci kedua ya, husnudzon pada Allah. Ini pembahasan yang panjang kalau membahas husnudzon ini ya. Tapi terkait dengan doa, husnudzon dan doa itu saling terikat, saling ada hubungannya. Jadi harus doa itu harus ada husnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah. Artinya apa? Boleh jadi doa itu kita tahu, kita pelajari bersama, doa itu kadang terkabul cepat, kadang butuh proses, menunggu saat yang tepat, kadang digantikan dengan yang lain yang lebih baik. Terkadang doa itu diakhirkan dan diberikan ketika di akhirat, ya, ketika Allah berjumpa dengan hamba itu baru dikabulkan doa itu. Semuanya baik, ya. Kita harus meyakini semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu baik dan pasti terkabul. Hanya saja Allah yang paling mengetahui maslahat hambanya. Nah di situ perlunya apa? Husnudzon. Termasuk suudzon juga, kita menganggap Allah itu tidak mengabulkan doa, padahal Allah sendiri maha mengabulkan doa. Termasuk suudzon adalah bahwasanya Allah itu tidak, kita sudah beramal, contohnya kita sudah beramal nih, nggak cuma wajib ya, terkadang kita sampai melakukan sesuatu yang baru, amalan-amalan baru, ya, mengupgrade amalan-amalan sunnah dengan harapan supaya Allah mengabulkan doa itu. Kan sering kan kita gitu ya, kita sedekah yang sebelumnya belum pernah sedekah subuh, umpamanya sedekah tiap hari. Sebelumnya hanya 1.000 masuknya kaleng, terus 10.000. Sebelumnya apa, dan belum pernah puasa sunnah, maka dia tambah puasa sunnahnya. Terus itu. Kemudian dia minta sesuatu kok, nah mulai suudzon. Nah di sini mulai syaitan mulai masuk. Dia mulai tidak nggak sabar tadi, tergesa-gesa, mulai suudzon pada Allah. Padahal Allah kita harus yakin berbasis asma wa sifat. Jadi husnudzon itu harus dalam prakteknya itu basisnya apa? Asma wa sifat. Allah maha asyakur namanya. Kan kita tahu yakin bahwasanya Allah itu maha membalas kebaikan, asyakur. Maka setiap kali amalan yang kita berikan kepada Allah lillahi ta'ala, pasti yakin Allah akan membalasnya. Allah karim, Allah rahim, Allah merahmati, Allah tawwab, Allah maha apa? Memberi taubat, menerima taubat. Allah ghafur, ya, dan seterusnya. Maka kita harus husnudzon kepada Allah. Kemudian dilanjutkan yaqulu, pada bertanya, pas sahabat bertanya, ya, qad da'autu wa qad da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa dan aku sudah berdoa lagi, falam yustajab li, maka rasanya doa itu kok enggak terkabulkan. Nah ini udah masuk suudzon ya. Fayastahsir inda dzalik, maka dia mulai apa? Menyerah, ya. Yastahsir itu putus asa, ya. Wa yada'ul du'a, dan dia meninggalkan doa itu. Ini hadismu Muslim. Jamaah sekalian dirahmati Allah, dari sini sebelum kita memasuki ini, kita tahu bahwasanya orang tua itu menjadi orang tua itu kalau ingin anaknya solih atau solihah, maka hendaknya dia memperbaiki dirinya sendiri. Orang tua harus mengupgrade dirinya, mensolihkan dirinya, berusaha menjadi figur anaknya yang solih maupun solihah. Termasuk
dalam mencari pasangan, ya. Bagi yang masih belum, maka hendaknya, ya belum menikah maksudnya, dia mencari pasangan itu yang terbaik. Karena apa, jamaah sekalian? Karena sejatinya dia mencarikan ibu, ya, bagi anaknya. Maka di sini jangan memudahkan, ya. Jangan menyepelekan. Jadi pilihan itu menentukan, ya. Jangan asal ambil, ya. Ingat masa depan, ya. Kenapa? Kesolihan itu menurun, ya, menular. Kesolihan itu menurun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 30, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal solih itu tidaklah Allah sia-siakan amal solih mereka. Dan dalam surat yang lain, surat At-Tur ayat 12 disebutkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman itu akan mengikuti dzurriyyahnya, keturunannya, ya, biiman, juga dengan iman. Alhaqna bihim, kita gabungkan, ya, keturunan itu kepada orang tua mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kita tidak menyia-nyiakan amal solih sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, karena segala amalan pasti akan dibalas oleh Allah. Asyahid barakallahu fikum, ayat ini menunjukkan bahwasanya kesalehan itu dimulai dari orang tua, yang mana menurunkan kepada anaknya keimanan, maka Allah akan mengumpulkan keluarga yang beriman itu di akhirat, ya, anak-anak keturunan itu. Kemudian ada kisah di surat Al-Kahfi ayat 82 juga termasuk menunjukkan bagaimana kesalehan itu tidak disia-siakan Allah. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, di mana ada sebuah jidar, yaitu tembok, ya, fakana li ghulamain yatimain. Tembok itu atau rumah itu adalah milik dua anak yang yatim, yang miskin, ya, di Madinah itu, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah itu ada, ya, ada perbendaharaan, ada harta, yang harta itu milik kedua anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah, dan kata kuncinya di sini, ya, dan bapak kedua atau kedua orang tua mereka yang telah meninggal dulunya adalah orang tua yang salih. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Allah ingin, karena Rabbmu ingin menyampaikan ketika setelah dewasa anak itu, wa yastakhrija kanzahuma, dan Allah ingin mengeluarkan, ya, harta itu rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dari sini kita berusaha kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang tua yang salih. Nah, di sini disebutkan dari beliau untuk berdoa mendapatkan anak, ya, saat masih di dalam sulbi ayahnya. Nah, ada sebuah kisah beliau mengkisahkan di sini sebagaimana kisah ketika orang-orang musyrik. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau pergi ke Taif, ya, pergi ke Taif menemui orang-orang musyrik di sana. Nabi alaihissalam mengajak mereka penduduk Taif untuk masuk Islam. Ya. Apa yang terjadi, jamaah? Mereka penduduk Taif itu melempari beliau dengan batu sampai beliau mengeluarkan darah. Maka
Allah pun mengutus malaikat penjaga gunung menawarkan kepada beliau alaihissalatu wassalam untuk menimpakan dua gunung itu, ya. Gunung Akhbash, ya, dua bukit yang ada di Mekah itu, untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Maka pada saat itu jamaah sekalian, apa yang baginda Nabi Muhammad SAW lakukan? Beliau, karena beliau memiliki hati yang lembut dan penyayang, menjawab malaikat itu, yang artinya aku berharap. Beliau berdoa, aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, dari keturunan mereka, ya, hamba yang menyembah Allah semata, yang tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Maka doa itu pun Allah kabulkan, ya. Jadi polemik ini diselesaikan dengan apa? Dengan doa. Sekali lagi, pentingnya berdoa untuk mendapatkan keturunan yang salih atau salihah. Maka hasilnya harapan Nabi pun terrealisasi, dan muncul keturunan dari orang-orang Taif yang dulunya keras terhadap dakwah Nabi SAW, melempari beliau, ya, melakukan kekerasan fisik. Pada akhirnya anak-anak mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya doa untuk mendapatkan keturunan, ya, saat suami istri berhubungan, ya, tentunya kita sudah hafal doa itu, ya. Kita jangan sampai lupa berdoa dengan doa sebagaimana yang diwahyukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada umatnya, ya. Bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Berarti kan ibadah. Jadi berhubungan badan itu suami istri adalah ibadah, karena doanya bismillah, ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, ya. Jadi dengan memulai dengan bismillah menunjukkan itu adalah amaliyah ibadah, salah satu ibadah yang berpahala. Selain itu juga termasuk di dalamnya bentuk permohonan kepada Allah supaya Allah menjauhkan, ya, kedua pasangan itu dari syaitan, ya, menjauhkan dari syaitan, ya, anak tersebut yang akan dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lalu dari keduanya itu lahir anak, maka anak itu insyaallah taala biidznillah tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Nah, dari sini jamaah sekalian, dalam hadis ini, doa ini terkandung anjuran, perintah bahwasanya dalam memulai aktivitas itu maka kita niatkan ibadah kepada Allah, ya, dengan berdoa kepada Allah, berlandaskan ketakwaan kepada Allah, maka biidznillah ta'ala syaitan tidak akan mengganggunya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu pertama yang harus diketahui oleh pasangan suami istri, ya. Jadi tidak langsung melakukan seperti itu, tapi harus doa dulu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam mendapatkan keturunan yang saleh, berkenaan dengan itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum, dan nikahlah orang-orang sendirian yang belum nikah di antara kalian, wassalihin, dan orang-orang yang salih, ya, wassalihina min ibadikum, dari hamba-hamba sahayamu, wa imaikum, dan hamba-hamba saya perempuan, ya. Hal ini juga
senada sebagaimana Nabi SAW bersabda, takhayyaru linutafikum, ya, pilihlah untuk benih kalian, ya, takhayyaru linutafikum, wankihu al-akfa'a wa ankihu ilaihim, dan menikahlah orang-orang yang akfa. Akfa itu sekufu. Jadi menikah itu ada syariat namanya kufu. Apa itu sekufu? Itu sepadan. Jadi jangan mencari calon pasangan yang di bawah standar, mungkin seperti itu ya. Kita harus punya standar. Ya, tentunya standar kita juga melihat modal yang punya kita. Ya, kita punya modal. Kalau kita jangan pernah menurunkan standar lah intinya ya. Kepada Allah doa kepada Allah, meminta kepada Allah dinikahkan dengan orang-orang yang sekufu. Syukur-syukur yang lebih baik ya, syukur-syukur yang mendapatkan lebih baik bonusnya ya. Selain cantik ya, kaya, apalagi punya nasab ya, yang baik, punya kedudukan keluarga ya, dan punya mansib kedudukan, dan punya akhlak atau agama, semuanya dapat ya, semuanya dapat. Belum lagi al-wadud ya, yang memiliki rasa kasih sayang terhadap anak ya. Al-wadud ya, atau al-walud ya. Al-walud berarti perempuan-perempuan yang subur, wanita-wanita yang subur. Nah, ini harus kita lafadzkan dalam doa, harus kita sertakan dalam doa, jangan sampai luput ya. Selain kesalihan rupa, dan termasuk itu tujuan nikah kan ibadah ya. Selain ibadah memperbanyak keturunan yang soleh, yang bermutu ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada kisah yang sangat menyentuh sekali ya, yang berkaitan dengan doa untuk anak ketika dia masih berupa nutfah, masih berupa nutfah ya, masih belum jadi berarti ya. Ketika itu ada Abu Talhah, sahabat Abu Talhah berada di luar rumah. Kemudian anaknya qadarullah sakit ya, sakit keras di rumah, yang sehingga sakit itu merenggut nyawanya ya. Pada saat itu Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu pulang. Kemudian didapati istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha tidak memberitahu tentang kejadian anaknya itu, yang kematian anaknya ya. Dan juga Ummu Sulaim ini tidak memperlihatkan tanda-tanda kesedihan atas meninggalnya anak itu. Nah, sebaliknya apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Dia berdandan ya, mempercantik dirinya, mempersiapkan makan malam untuk suaminya yaitu Abu Talhah. Kemudian Abu Talhah pun langsung menyantap makan itu dengan lahap, dan malamnya pun menyetubuhi istrinya Ummu Sulaim. Setelah semua berlangsung, semua selesai, barulah Ummu Sulaim menceritakan kepada suaminya tercinta ya, bahwa anaknya telah meninggal dunia. Maka kaget bukan main Abu Talhah, luar biasa sedihnya, sehingga hal itu pada pagi harinya Abu Talhah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan semua yang terjadi, kisah antara dirinya dan istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan keberkahan bagi keduanya malam itu. Beliau bersabda yang artinya semoga Allah memberkahi malam kalian berdua ya, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua itu. Maka walhasil jamaah sekalian, apa yang terjadi? Maka Allah pun mentakdirkan pada mereka berdua, suami istri itu, seorang anak, seorang bayi yang namanya diberi nama oleh Nabi SAW Abdullah. Berkat doa Nabi SAW, maka anak itu tumbuh dewasa
dan menikah lalu dikaruniai 9 anak yang semuanya hafal Al-Quran. Ya, 9 anak artinya berarti kan cucu yang semuanya itu apa? Hafadzatul Quran. Ya. Maka kisah ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka sekali lagi hendaknya dalam berhubungan itu jangan sampai kita melupakan doa, ya. Doa agar Allah memberkahi anak itu, agar Allah menjauhkan anak itu nantinya dari syaitan, agar anak itu menjadi anak yang solih, memberikan keturunan yang solih maupun salihah. Karena tanpa doa tidak mungkin dan Allah memberikan atau mungkin ya itu taufik dari Allah, kita meminta kepada Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ketika dalam janin, maka tadi kita sudah mengisyaratkan bahwasanya ketika semasa masih di dalam rahim ibunya, maka dari situ Islam memperhatikan, ya, menjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan selama masa berada dalam rahim ibunya. Ya, karena seorang ibu itu sedang hamil, maka harus diawasi, ya, diawasi kesehatan janinnya. Maka dari sini boleh seorang ibu yang hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, karena dikhawatirkan akan mengganggu janinnya, ya, karena kurangnya asupan gizi kepada janinnya. Meskipun terkadang ada ummahat atau ibu-ibu yang kuat, ya, kan hamil perempuan kan beda-beda, ya. Ada yang pakai drama itu, bukan drama, maksudnya pakai apa, mual-mual gitu, ya, nyidam dan sebagainya. Ada yang sama sekali nggak merasakan capek atau letih atau apapun, dia seperti biasa saja, ya. Keduanya ada kelebihan dan kekurangan, ya. Maka justru yang dikhawatirkan malah yang merasa sehat-sehat saja. Nah, karena dia kondisi badannya sehat, merasa mampu melakukan aktivitas, ya, sehari-hari, bahkan keluar rumah, ya, aktivitas di luar rumah, mengakibatkan qadarullah masyafa'al janinnya terganggu, ya, atau ada masalah, atau dia merasa kuat untuk berpuasa, ya, tanpa memperhatikan janinnya. Maka seyogianya bagi ibu-ibu yang hamil yang sehat seperti itu tetap harus mengontrol ke ahlinya, ya, ke bidan atau siapapun itu, sebagai wasilah, sebagai apa? Wasilah, tawakal, sebagai ikhtiar, ya, sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan keturunan yang baik dari sisi fisik maupun yang lainnya. Maka harus diperhatikan asupannya. Jangan mentang-mentang sehat, maka dia tidak memperhatikan janinnya. Karena banyak sekali, ya ikhwah, seperti itu. Termasuk di keluarga saya, qadarullah masyafa'al, ada yang diambil oleh Allah karena anak itu semenjak di perut, ya, karena keguguran, qadarullah masyafa'al, ya. Karena apa? Ya karena istrinya tidak merasa mual atau apapun sedikit. Jadi dia aktivitas biasa, kuliah, ngajar, atau berdagang, atau yang karir umpamanya, yang sibuk-sibuk itu, ibu-ibu mengurusi dagangannya, qadarullah, ya, keguguran sampai beberapa kali seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, kalau ibu-ibu yang bawaannya tidur, mual, ini terkadang justru lebih selamat, ya, lebih selamat karena dia banyak aktivitasnya di rumah karena jarang, ya, trimester pertama itu, ya. Nah, itu
Mohon maaf, saya bukan ahlinya ya. Saya hanya berdasarkan pengalaman seperti itu ya, pengalaman di lapangan. Kita sekali lagi sharing dalam hal ini. Bisa kalau ada masukan nanti, pertanyaan atau masukan bisa disampaikan di forum. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan puasa tadi, itu boleh untuk tidak berpuasa di Ramadan, tapi harus diganti, dibebaskannya dengan membebaskan itu kewajiban puasa Ramadan itu dengan kafarat, ya, membayar kafarat. Nah, tetapi tidak untuk wanita yang sedang menyusui, ya. Jadi kalau menyusui itu ada hukum yang lain. Itu yang kecuali hal itu mengganggu ASI-nya. Nah, ini juga butuh perhatian atau hukum yang lain. Wa 'alal sebagian firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi ibu-ibu yang berat menjalankannya, tidak berpuasa atau orang-orang yang tidak menjalankan puasa tadi, ya, berat karena berat menjalankannya karena ada sesuatu yang menghalangi dia berpuasa, maka fidyatun ta'am miskin, membayar fidyah, yaitu apa? Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Kemudian ada perhatian lain, ya, ketika bayi masih di dalam kandungan ibunya. 6. Sampai jam berapa ya, Wah? Sudah 1,5 jam. Sampai 11 ya. Ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Jadi kita ini masih banyak, ini masih fase 0 sampai 3 ya, 3 tahun. Insya Allah kita lanjutkan lagi. 6 dan 6 di kesempatan berikutnya. Nah, kemudian ada zikir, ya. Beliau menyampaikan di sini ada zikir untuk keselamatan bayi yang akan dilahirkan. Ya. Tadi jadi fase pertama tadi apa? Kalau kita murojaah sedikit tadi, mencari pasangan ya. Jangan asal comot ya, jangan asal ketemu ta'arufan di media sosial langsung ya gitu. Menikah itu gimana ya? Bukan hanya memikirkan kita sendiri, sebenarnya itu kita sebenarnya pada dasarnya seperti membangun sebuah keluarga besar ya. Jadi di background keluarga itu juga kita harus lihat oke lah itu solih atau solihah, tapi juga kita harus melihat orang tuanya, keluarganya seperti apa sih? Apakah background orang pengusaha atau background orang guru atau background apa? Ya, di situ kan akan mempengaruhi nanti. Gennya itu kan nurun ke anak. Ya. Kita sendiri dari awal niatnya mau membuat anak itu seperti apa? Oh, cita-cita saya, anak saya ingin menjadi seorang alim, ulama umpamanya. Ya, jangan mencari yang background yang selain itu. Nah, itu kan ikhtiar ya. Itu bentuk dari ikhtiar saja. Ya. Karena buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, kita mencari pasangan itu selain juga bersih, keluarganya juga kita lihat, diperhatikan seluruhnya. Yang kemudian juga fase tadi apa? Menikah, ya kan, berhubungan. Apa tadi syariatnya? Berdoa. Kan kita intinya jangan sampai melupakan bismillah, itu doa itu tadi ya. Allahumma janibna dan seterusnya itu. Karena dengan penuh keyakinan, ibadah, niat ibadah dan keyakinan, kalau kita ingin keturunan, maka insya Allah Ta'ala Allah memberikan keturunan yang baik. Baik. Kemudian fase janin, di dalam janin apa tadi yang perlu diperhatikan? Asupan ya.
asupan pada janin. Ya, artinya menjaga janin itu baik-baik saja, baik secara fisik maupun psikis tadi ya. Psikis apa namanya? Ibunya. Jadi ibunya itu dibuat jangan stres. Ya, jangan dibuat stres. Kalau minta sesuatu, kalau kita sagui ya dikabulkan saja, dibelikan saja. Minta apa? Minta belanja, ya diajak aja belanja. Kan gitu, enak ya. Ya, insya Allah semakin suami royal itu ini maaf ya, ini cuma rahasia pengalaman ya. Semakin kita royal suami-suami ini ya kepada istri, maka yakinlah semakin Allah juga bukakan selang atau rizkinya ya. Semakin kita pelit perhitungan terhadap istri ya, maka Allah pun juga semakin perhitungan. Paham ya? Jadi ibarat seperti sumur itu ya. Sumur itu kalau kita nggak diambil airnya, cuma dialirkan dikit-dikit gitu, maka apa yang terjadi jamaah? Ya airnya keruh ya, kering dia. Coba kalau kita alirkan itu ke selangnya, itu kita gedekan itu ya, kita alirkan kemana-mana itu. Jadi benar ya, anggapan banyak anak banyak rezeki itu benar kalau tadi ya, mindset lagi ya, kalau kita mengarahkan selang-selang itu dengan benar ya, dengan kenceng ya airnya itu ke anak ya, ke istri ya. Jadi semakin kita mengalirkan ke keluarga, maka Allah akan lebih menambah nikmatnya ya. Dan itu terbukti. Sudah terbukti. Nah, tapi kalau banyak anak kok malah wala'iyadzubillah enggak keurus. Nah, mungkin ada kesalahan dalam pola pikir. Ya, menjadikan anak itu mungkin beban ya. Kalau seseorang menganggap anak itu beban, berarti dia sudah suudzon. Kembali lagi suudzon sama Allah. Lah Allah yang ngasih kok. Ya, Allah yang ngasih kok. Kan kita mengharap kepada Allah supaya rezeki kita menjadi apa? Penyalur rezeki itu. Jadi bukan lewat donatur orang lain. Karena orang lain malah tambah sugih, bukan orang tuanya. Jadi kita sendiri yang menjadi donatur anak itu kepada istri itu. Semakin royal, maka intinya apa? Semakin deras pula rezekinya. Sebaliknya, semakin kita pelit perhitungan, maka Allah pun akan perhitungan kepada hambanya. Kemudian yang kedua ini juga berdasarkan pengalaman apa ya? Istri itu indikator kebahagiaan suami. Semakin bahagia, ya ingat ya, semakin bahagia istri kita yang sudah berkeluarga ya, maka insya Allah rezekinya akan lancar ya. Maka ketika istri itu sedang menghamil, maka kita butuhi semua yang kita mampu ya, kita penuhi kebutuhannya ya. Minta ini, minta itu, selama itu baik, selama itu tidak berlebihan, maka kita harus memenuhi, jangan pelit ya, intinya itu. Barakallahu fikum. Kemudian zikir ya, beliau di sini menukil sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha dengan sabdanya yang artinya, maukah engkau aku ajari beberapa kata yang bisa kau ucapkan saat kamu dalam khawatir ya. Jadi doa ini umum berarti ya, ketika seseorang khawatir, maka Rasulullah mengajarkan kepada Asma, Allahu Allah Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Allah ya Allah Rabbku, la usyriku bihi syai'ah, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah salah satu zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ketika kondisi khawatir. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Ya, di situ ada i'tiraf kepada Allah, pengakuan kepada Allah. Ya, memasrahkan diri kepada Allah, semuanya memasrahkan kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya
tidak berbuat syirik kepada Allah. Artinya murni, benar-benar murni meminta dan berdoa dan beribadah kepada Allah semata. Nah, saat-saat persalinan adalah saat-saat yang paling berat bagi ibu, ya, dan bayi juga. Jadi itu merupakan ujian yang berat, ya. Karena Rasulullah SAW sebab itu mengajarkan sebuah doa yang bisa diucapkan, ya. Sebagaimana Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, doa yang artinya doa orang yang ditimpa ketakutan. Apa itu? Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmataka, rahmatmu, arju, aku berharap, aku hanya berharap kepada rahmatmu, kasih sayangmu. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain, maka janganlah engkau membiarkan diriku sendiri mengatur urusanku kepadaku, ditimpakan kepadaku diriku sendiri, kepada diriku sendiri urusan-urusan itu, tarfata'ain, meskipun hanya sekejap. Wa aslih li sya'ni, dan ya Allah perbaikilah urusanku, kullahu, semuanya. La ilaha illa anta. Kemudian ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita pakai, ya. Kemudian juga doa ketika mengalami kesulitan dan kesedihan disebutkan di sini, Allahumma inni abduk, ya Allah sungguh aku adalah hambamu, wa banu abdika, dan anak hambamu, wa banu abdika wa banu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au anzaltahu fi kitabik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, dan keputusanmu pada diriku pasti terjadi, dan adillah ketentuanmu pada diriku. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama milikmu yang engkau sebutkan untuk dirimu sendiri, dan yang engkau turunkan kepada kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, atau yang masih dalam perkara gaib yang hanya engkau sendiri yang mengetahui. Maka ya Allah, ini doanya di sini, Allahu anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya penglihatanku, wa jalaa huzni, dan pembebas kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan pengusir kegelisahanku. Dengan yakin kepada Allah, dengan ikhtiar doa-doa itu, maka insya Allah Ta'ala Allah akan meringankan kesedihan dan kesusahan yang yang terjadi saat masa kehamilan. Atau jamaah sekalian, zikir-zikir yang lain yang banyak sekali yang kita bisa membiasakan, baik itu istighfar, ya, memperbanyak istighfar juga bisa, ya, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir, memperbanyak la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali engkau ya Allah, ya, illa billah, dan banyak zikir-zikir yang lain. Itu bisa, semua zikir itu pada dasarnya adalah obat bagi hati, obat kegelisahan. Barakallahu fikum. Mungkin bisa sampai sini, ini sudah lebih dari waktu. Insyaallah akan kita lanjutkan, masih berkaitan dengan pendidikan anak dalam Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW,
usia 0 sampai 3 tahun. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.